Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Ima Taslimah. Pada pertemuan yang lalu, Ibu telah menyampaikan tentang materi pewarisan sifat. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang soal-soal yang berhubungan dengan materi pewarisan sifat. Selamat belajar ya. Soal yang pertama. Satu individu tanaman memiliki sifat bunga dengan simbol A besar A kecil, B besar B kecil. Jenis gamet yang dapat terbentuk sebanyak A1, B2, C3, D4. Anak, untuk menjawab soal nomor 1, perhatikan pembahasan soal berikut ini. Menurut hukum Mendel, pada saat pembentukan gamet, masing-masing pasangan alel akan memisah secara bebas, kemudian bergabung secara bebas. Individu dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil dapat membentuk gamet dengan sifat sebagai berikut. Pasangan alel A besar A kecil akan terpisah menjadi A besar dan A kecil. Pasangan alel B besar B kecil akan terpisah menjadi B besar B kecil, B besar B kecil. Masing-masing akan bergabung secara bebas. Untuk A besar bergabung dengan B besar akan terbentuk gamet A besar B besar. A besar dengan B kecil akan bergabung membentuk gamet A besar B kecil. A kecil B besar akan bergabung menjadi gamet A kecil B besar. Sedangkan A kecil dengan B kecil akan bergabung menjadi gamet A kecil B kecil. Sehingga genotip A besar A kecil B besar B kecil membentuk 4 gamet. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya soal yang kedua. Persilangan antara kacang kedelai berbiji bulat B besar B besar dengan berbiji keriput B kecil B kecil menghasilkan F1 berbiji bulat. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan 500 tanaman, kemungkinan akan diperoleh F2 berbiji keriput sebanyak titik-titik butir. A 500, B 375, C 250, D 125. Anak-anak, untuk menjawab soal nomor 2, perhatikan pembahasan soal berikut ini. Untuk soal nomor 2, jenis persilangannya adalah monohibrid dominan penuh dengan skema persilangan sebagai berikut. Kita mulai untuk P1 antara sifat bulat B besar B besar dengan sifat keriput B kecil B kecil. Kemudian kita tentukan gametnya. Untuk B besar gametnya adalah B besar, B kecil gametnya adalah B kecil. Selanjutnya gamet B besar dengan B kecil bergabung menjadi F1 dengan genotip B besar B kecil dan dengan sifat bulat. Selanjutnya untuk membentuk P2 adalah persilangan antara F1 dengan F1, yaitu B besar B kecil dengan B besar B kecil. Selanjutnya kita tentukan gametnya dari B besar B kecil, itu gametnya adalah B besar B kecil. Yang di sini juga B besar B kecil, gametnya adalah B besar B kecil. Kemudian masing-masing gamet akan bergabung secara bebas sehingga dihasilkan keturunan yang kedua dengan perbandingan B besar dengan sifat bulat itu jumlahnya 1, B besar B kecil dengan sifat bulat jumlahnya ada 2, dan B kecil dengan sifat keriput jumlahnya ada 1. Apabila terdapat 500 keturunan, maka banyaknya keturunan yang berbiji keriput sebanyak 1/4 kali 500. 1 ini adalah menunjukkan perbandingan dari keriput, jumlahnya ada 1, sedangkan 4 ini adalah jumlah perbandingan dari seluruh sifat.
sehingga 1/4 kali 500 adalah 125 butir. Sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Tikus hitam H besar disilangkan dengan tikus putih H kecil menghasilkan keturunan F1 abu-abu H besar H kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan keturunan pada F2 yang berwarna abu-abu sebesar A 25%, B 50%, C 75%, D 100%. Anak-anak, untuk menjawab soal nomor 3, perhatikan pembahasan berikut ini. Untuk soal nomor 3 adalah jenis persilangan monohibrid intermediate dengan skema persilangan sebagai berikut. Untuk P1 adalah persilangan dari sifat hitam H besar dengan sifat putih H kecil. Selanjutnya kita tentukan gametnya. Untuk H besar, gametnya adalah H besar. H kecil, gametnya adalah H kecil. Selanjutnya gamet H besar bergabung dengan gamet H kecil membentuk F1 dengan genotip H besar H kecil dengan sifat abu-abu. Untuk menentukan P2 itu adalah persilangan dari F1 dengan F1 atau antara H besar H kecil dengan H besar H kecil. Selanjutnya kita tentukan gametnya. Untuk H besar H kecil, gametnya adalah H besar dan H kecil. Yang di sini juga H besar H kecil, gametnya adalah H besar dengan H kecil. Selanjutnya, masing-masing gamet akan bergabung secara bebas, sehingga terbentuk perbandingan F2-nya antara H besar dengan sifat hitam adalah 1, H besar H kecil dengan sifat abu-abu ada 2, kemudian H kecil dengan sifat putih jumlahnya 1. Jadi, banyaknya keturunan pada F2 yang berwarna abu-abu sebesar 2/4 kali 100%. 2 ini adalah jumlah perbandingan dengan sifat abu-abu, sedangkan 4 adalah jumlah seluruh perbandingan. Sehingga 2/4 kali 100% adalah 50%. Jadi jawabannya adalah B. Anak-anak, kita masuk di soal yang terakhir, yaitu soal yang keempat. Jika tanaman kacang berbiji bulat warna kuning, B besar, K besar, disilangkan dengan tanaman kacang berbiji kisut warna hijau, B kecil, K kecil, menghasilkan keturunan F1 berbiji bulat warna kuning, B besar, K kecil, dan jika F1 disilangkan sesamanya, maka fenotip bulat kuning pada F2 memiliki perbandingan A1, B3, C6, D9. Anak-anak, untuk menjawab soal nomor 4, perhatikan pembahasan berikut ini. Untuk soal nomor 4 adalah jenis persilangan dihibrid dengan skema persilangan sebagai berikut. Untuk P1 adalah persilangan antara sifat bulat kuning B besar, K besar dengan sifat kisut hijau B kecil, K kecil. Kita tentukan gametnya. Untuk B besar, K besar, gametnya adalah B besar, K besar. Untuk B kecil, K kecil, gametnya adalah B kecil, K kecil. Selanjutnya, gamet B besar, K besar bergabung dengan gamet B kecil, K kecil membentuk F1 dengan genotip B besar, K besar, K kecil dengan sifat fenotip bulat kuning. Untuk menentukan F2 adalah persilangan dari F1 dengan F1. B besar, K besar, K kecil, bulat kuning disilangkan dengan B besar, K besar, K kecil dengan sifat bulat kuning. Kita tentukan gametnya. Untuk B besar, K besar, K kecil,
gametnya adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Demikian juga untuk yang sebelah kanan. Selanjutnya kita tentukan F2-nya dengan menyilangkan gamet dari sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kita buat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kita silangkan antar gametnya. Untuk B besar K besar dan dengan B besar K besar, kita gabung menjadi B besar K besar K besar. Kemudian B besar K besar dengan B besar K kecil, kita gabung menjadi B besar K besar K kecil. B besar K besar dengan B kecil K besar, kita gabung menjadi B besar B kecil K besar K besar. Kemudian B besar K besar B kecil K kecil menjadi B besar B kecil K besar K kecil. Berikutnya B besar K kecil dengan B besar K besar menjadi B besar K besar K kecil. Kemudian B besar K kecil B besar K kecil menjadi B besar K kecil K kecil. Kemudian B besar K kecil dengan B kecil K besar, kita gabung menjadi B besar K kecil K kecil. Kemudian B besar K kecil K kecil menjadi B besar B kecil K kecil K kecil. Kemudian untuk B kecil K besar K besar menjadi B besar K kecil K kecil. Kemudian untuk B kecil K besar dengan B besar K kecil menjadi B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian untuk B kecil K besar menjadi B kecil K besar K besar. Kemudian untuk B kecil K besar K kecil menjadi B kecil K besar K kecil. Kemudian untuk B kecil K kecil B besar K besar bergabung menjadi B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian B kecil K kecil dengan B besar K kecil menjadi B besar B kecil K kecil K kecil. Kemudian B kecil K kecil dengan B kecil K besar menjadi B kecil K besar K kecil. Dan yang terakhir adalah B kecil K kecil dengan B kecil K kecil bergabung menjadi B kecil K kecil K kecil. Untuk perbandingan genotipnya, silakan dilihat dengan perbandingan seperti ini. Untuk B besar K besar K besar dibanding dengan B besar K besar K kecil, dibanding dengan B besar B kecil K besar K besar, dibanding B besar B kecil K besar K kecil, dibanding dengan B besar K kecil K kecil, dibanding dengan B besar B kecil K kecil K kecil, dibanding dengan B kecil K besar K besar, dibanding dengan B kecil K besar K kecil, dibanding B kecil K kecil K kecil adalah perbandingannya 1 dibanding 2 dibanding 2 dibanding 4 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 1 dibanding 1. Untuk perbandingan fenotipnya antara bulat kuning dibanding dengan bulat hijau, dibanding dengan kisut kuning, dibanding dengan kisut hijau adalah 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Sehingga kalau ditanyakan fenotip bulat kuning berarti memiliki perbandingan 9. Sehingga jawabannya adalah D. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar ya. Ingat, tetap stay at home dan jangan lupa menerapkan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.